Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun kanta dalam harga lanjut ko materi yakni tentang teks pungo pandai. Teks pungo pandai hinji dapat pula disebut jamak teks berita. Nah, kanta langsung saja ya kita ke penjelasan materinya. Pokok yang pertama di sini ada pengertian pungo pandai atau berita. Berita ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata vrita yang berarti kejadian atau yang telah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kemudian berita ini berarti laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat. Nah ya, biasanya itu sesuatu yang diberitakan itu masih hangat-hangatnya terjadi ya, atau baru saja terjadi. Selanjutnya syarat utama berita. Nah, berita ini harus memiliki syarat-syarat agar beritanya ini menarik untuk dilihat atau didengar ataupun dibaca. Yang pertama, berita itu harus aktual ya. Jadi yakni kejadian sampai terjadi. Jadi berita ini harus aktual, yaitu harus sesuatu yang benar-benar terjadi gitu ya, baru saja terjadi. Kemudian syarat yang kedua yaitu akurat. Yakni kejadian temon terjadi jamak terpercaya. Jadi kejadiannya ini harus yang memang terjadi, tidak boleh dibuat-buat. Kemudian harus juga menarik ya, yaitu kejadian penting, bermanfaat. Jadi kalau kita mau memberitakan sesuatu kejadian itu yang penting ya dan juga bermanfaat. Nah, zaman sekarang ini kan banyak nih berita-berita yang tidak penting, kemudian juga tidak bermanfaat, itu banyak diberitakan. Kemudian sifat-sifat berita. Nah, ini berita ini harus memiliki sifat-sifat ini agar menarik ya, agar si pembaca ataupun si pendengar berita ini mau menyimak beritanya. Yang pertama, beritanya harus terkini. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di syarat-syarat berita, dia harus terkini, yaitu harus yang terjadinya baru saja, seperti itu. Kemudian harus penting. Kemudian akibat. Nah, akibat ini maksudnya akibat dari berita tersebut itu seperti apa? Misalkan ada sebuah berita tentang corona gitu ya, yang sedang hangat-hangat sekarang ini. Nah, akibat dari COVID-19 itu seperti apa gitu. Kemudian jarak juga mempengaruhi. Kalau misalkan beritanya dekat dengan kita ya, dekat dengan pendengar atau pembacanya, pasti si pembaca itu tertarik untuk membaca. Coba kalau misalkan di daerah Papua sana seperti itu, pasti banyak orang yang udahlah jauh ini gitu, ngapain juga sih dibaca. Kemudian emosi. Nah, berita ini juga harus mempengaruhi emosi si pembaca ya, agar pembacanya ini tertarik untuk membacanya. Kenapa? Karena kalau emosinya si pembaca ini terpengaruhi, artinya itu berita itu benar-benar menarik. Nah, selanjutnya berita ini juga memiliki bagian-bagian ya. Yang pertama itu ada judul. Nah, judul itu adalah gambar umum tentang keseluruhan berita. Jadi si pembaca atau pendengar ini ketika dia membaca atau mendengar judul dari berita itu sudah mendapat gambaran, oh ternyata tentang ini yang akan diberitakan, seperti itu ya. Kemudian tempat dan waktu kejadian ya, agar
pembaca atau pendengarnya itu tahu ini terjadinya di mana, kemudian kapan sih terjadinya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga yang bagian ketiga ini ada teras berita. Teras berita ini berisikan apa sih yang diberitakan, kemudian siapa yang diberitakan, dan bagaimana berita tersebut. Kemudian ada isi berita. Nah, isi berita ini adalah penjelasan dari isi berita dan juga penyelesaiannya. Nah, biasanya inti dari berita ini ada di bagian isi berita. Itu saja materi untuk hari ini. Silakan materinya dicatat ya di buku tulisnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.